So, hello viewers, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan hari ini gue mau ngomongin hal yang mungkin udah kalian tanya-tanyakan dalam diri kalian. Gue akan ngomongin 5 jurusan Saintek yang paling banyak peminatnya di Universitas Indonesia. Nah, jurusan Saintek ini kalian bisa lihat di website SBMPTN. Di situ sudah terlihat jelas berapa kuota yang tersedia di tahun ini dan berapa jumlah peminatannya di tahun lalu. Oh iya, gue bakal ngomongin dari jurusan terkecil peminatnya sampai yang terbesar. Nah, di peringkat kelima itu ada jurusan aktuaria. Jumlah peminat di jurusan aktuaria ini di tahun lalu itu 2.252. Dan jumlah bangku yang tersedia itu cuma 20. Sebenarnya, jurusan aktuaria ini dulunya adalah peminatan di jurusan matematika. Cuman udah dari 2 tahun terakhir, aktuaria jadi jurusan sendiri. Nah, jurusan aktuaria ini banyak banget peluang kerjanya. Dan sekarang tuh lagi in banget atau lagi hits banget. Dan sebenarnya untuk aktuarisnya sendiri itu masih kurang di Indonesia. Otomatis kalian masuk jurusan ini, gue rasa peluang karirnya akan cukup cerah. Karena biasanya di setiap perusahaan asuransi atau di suatu perusahaan tuh dia butuh aktuaris untuk melihat resiko-resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Ya menurut gue nih bisa jadi pilihan jurusan yang cukup baik ya. Peringkat keempat yaitu ada jurusan kesehatan masyarakat. Sebenarnya gue gak nyangka sih jurusan kesehatan masyarakat ini bisa jadi salah satu jurusan yang peminatannya cukup banyak. Nah, sebenarnya jurusan Kesmas ini cukup menarik karena sebenarnya jurusan ini ada IPA-nya, ada sosialnya. Nah, di jurusan ini kalian akan mempelajari berbagai macam penyakit dan anatomi tubuh manusia. Terus nanti di masyarakatnya kalian akan belajar sosialnya. Gimana caranya kalian bisa mempromosikan masyarakat untuk bisa hidup sehat gitu. Misalnya ada suatu wabah penyakit di suatu daerah, nah itu kerjaan anak Kesmas. Peminatan Kesmas tuh banyak ya. Salah satu peminatan dari Kesmas yang udah jadi jurusan sendiri sekarang itu adalah kesehatan lingkungan dan K3. Nah, tahun lalu peminat di Kesmas itu ada 2.397 dan daya tampungnya sekarang melalui SBMPTN cuma 60 aja. Yang ketiga itu ada ilmu komputer. Nah, untuk ilmu komputer sendiri sebenarnya dari zaman gue SMA banyak sih teman-teman gue yang pengen masuk ilmu komputer. Dan untuk peminatnya di tahun 2018 ada 2.403 orang dan daya tampungnya itu cuma 60 orang di SBMPTN. Di ilmu komputer ini cukup menarik ya, karena kalian akan ngembangin suatu aplikasi dan software. Masa depan jurusan ilmu komputer juga cukup cerah gitu. Saya teman-teman gue yang dari jurusan ilmu komputer banyak banget yang sekarang udah magang atau kerja di startup kayak Bukalapak, Gojek, Tokopedia, Traveloka. Ada juga teman gue yang kerja di Line Indonesia. Jadi ya untuk dari segi penghasilan per bulan jurusan ilmu komputer itu cukup menjanjikan sih. Cuman ya belajarnya ya susah juga gitu. Kalian akan banyak coding, cuman jangan khawatir soalnya codingnya itu diajarin dari awal. Nah, jurusan ilmu komputer ini sendiri sangat cocok buat kalian yang suka matematika ya. Dan bagi kalian yang gak suka fisika, biologi atau kimia, karena mata kuliahnya akan lebih banyak menggunakan matematika gitu. Fisika sih ada, cuman ya cuma 1 semester. Dan itu cuma fisika dasar sih. Nomor 2 yang gue gak nyangka itu adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi sendiri waktu 2018 peminatnya itu ada sekitar 2.467 dan daya tampungnya itu cuma 60 orang di SBMPTN. Nah, sebenarnya sistem informasi sama ilmu komputer tuh mirip. Cuman tuh sistem informasi tuh kayak IPS-nya ilmu komputer gitu loh. Soalnya di sistem informasi ini kalian juga akan belajar bisnis, ekonomi, gimana caranya kalian menyelesaikan suatu permasalahan bisnis dengan menggunakan teknologi gitu. Jadi kalau kalian anak IPA, suka semi-semi sosial gitu, cocok banget buat masuk sistem informasi. Kalau kalian ngerasa passing grade ilmu komputer sama sistem informasi terlalu tinggi atau ketetatannya terlalu besar, kalian bisa coba jurusan teknik komputer di Fakultas Teknik. Itu kalian juga akan belajar software dan hardware dan juga networkingnya. Cuman teknik komputer tuh di atas departemen elektro dan akan banyak banget fisikanya gitu. Ya kalau kalian ngerasa pengen berhubungan dengan software juga dan kalian cukup senang dengan fisika, gue saranin sih kalau passing grade ilmu komputer atau sistem informasi terlalu tinggi, kalian milih ke teknik komputer. Soalnya ada mata kuliah yang sama dan bersinggungan di teknik komputer, cuman ya teknik komputer akan banyak fisika gitu. Ya kalian siap tidak dengan fisika yang mungkin kalian hadapi. Nah, yang terakhir, jurusan yang paling banyak peminatnya dari tahun ke tahun selalu sama, yaitu adalah jurusan kedokteran. Di kedokteran ini sendiri, peminatnya waktu tahun 2018 itu ada 3.955 orang dan daya tampungnya itu cuma 72 orang. Biasanya orang-orang kalau milih
kedokteran. Terus pilihan kedua ketiganya itu biasanya FKG atau enggak teknik biomedis atau teknik bioproses gitu. Ya menurut gue kalau misalnya kalian gak dapet kedokteran, kalian milih FKG sebenarnya masih agak cukup relate sih dan cukup berhubungan. Karena FKG itu sebenarnya juga belajar seluruh bagian tubuh manusia dan nanti difokuskan di bagian mulut. Cuman kalau kalian milih teknik biomedis itu kalian juga akan belajar biologi. Cuman akan banyak fisikanya juga. Dan yang harus kalian tahu, teknik biomedis itu di bawahnya teknik elektro gitu. Fisikanya mungkin akan sangat cukup kuat. Dan satu lagi, gue juga sering nemu orang-orang gak masuk FK terus ngambilnya teknik bioproses gitu. Sebenarnya untuk teknik bioproses sendiri itu akan sangat jauh sih bedanya. Soalnya pada kenyataannya di bioproses sendiri itu akan lebih banyak fisikanya gitu. Kimianya pun hanya sedikit, biologinya itu juga nggak sebanyak itu. Kalau udah gue tanya-tanya teman-teman gue, mereka akan merasa sangat salah jurusan sih ketika mereka milih pilihan keduanya untuk teknik bioproses. Kalau kalian milih teknik kimia, terus teknik keduanya bioproses gitu. Karena sebenarnya teknik kimia dan teknik bioproses mempelajari hal yang sama dan banyak banget mata kuliah yang bersinggungan. Terus kalau kalian ada pertanyaan tentang jurusan yang kalian pengenin, misalnya kalian pengen teknik sipil, terus keduanya teknik elektro, itu sama gak sih kak? Atau itu beda gak sih? Gue juga akan buat video tentang sebenarnya yang penting tuh univnya atau jurusannya sih. Dan kalau kalian bingung mau konsultasi jurusan, boleh banget di kolom komen kalian tanyain aja kalian pengen jurusan apa dan apa. Nanti akan gue coba kasih pandangan. Jadi mungkin itu bisa membuat kalian mempunyai informasi baru gitu, supaya kalian gak salah jurusan juga nantinya. Atau kalau kalian mau nyari di video-video gue yang lain, udah gue bikin semua jurusan yang tadi gue sebutin. Di UI udah gue bikin semua sih jurusan untuk S1 kecuali jurusan psikologi. Jadi kalau kalian mau cari tahu dulu, kalian bisa cari di video-video gue. Oke? Thank you banget yang udah nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video gue yang selanjutnya.